Rizky yang merasa sangat bersalah karena tak menemani istrinya di saat-saat terakhir, memutuskan untuk mengunjungi makamnya setiap hari. Namun, suatu hari, seseorang berkata padanya, "Jangan datang ke sini lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Lampu neon di Tokyo memantul di jendela kaca kantor Rizky, menciptakan labirin cahaya buatan yang tak pernah tidur. Pria berusia 28 tahun itu menyandarkan kepala ke sandaran kursi dan memijat pangkal hidungnya yang berdenyut. 15 jam kerja dalam sehari bukanlah hal yang aneh. Ia melakukannya demi Anya. Demi mimpi mereka membeli rumah kecil yang menghadap sawah di pinggiran Bogor. Ia membuka ponsel, mencari foto terakhir Anya, diunggah 4 jam yang lalu. Istrinya dengan senyum selebar matahari memegang secangkir kopi di teras rumah. "Semangat sayang, jangan lupa makan," begitu pesannya. Saat ponselnya bergetar lagi, Rizky mengira itu adalah pesan lain dari Anya. Namun, nama yang muncul adalah nama adiknya, Hendra. Nada bicara Hendra terdengar terlalu terburu-buru dan panik. "Rizky, kamu harus kuat. Ini tentang Anya." Kata-kata selanjutnya terasa seperti peluru yang menghantam jantung Rizky. Paru-parunya menolak oksigen. Tokyo yang tadinya berisik tiba-tiba sunyi senyap. Anya kecelakaan tunggal. Dia sudah dilarikan ke rumah sakit. Namun, istri tersayangnya itu meninggal dunia. "Gak mungkin," bisik Rizky. Suaranya tercekat. Ia menatap foto Anya yang masih terpampang di layar. Bagaimana mungkin? Baru 2 tahun pernikahan mereka. Bagaimana dengan janji-janji yang mereka buat? Pagi itu, sebulan lalu, saat ia berpamitan di Bandara Soekarno-Hatta, Anya memeluknya erat, menempelkan kepalanya di dada Rizky. "Jaga diri baik-baik, jangan sakit. Jangan lupakan aku ya." Rizky tertawa saat itu. "Mana mungkin, aku akan cepat pulang." Kini, ia tidak akan pernah bisa memenuhi janjinya untuk pulang dengan cepat. Rizky segera mengemasi barang-barangnya. Dia harus terbang sekarang juga. Ia menghubungi maskapai penerbangan dengan tangan gemetar. Malam itu juga, ia berhasil mendapatkan kursi tiket termahal yang pernah ia beli. Namun, keajaiban tidak berpihak padanya. Pukul 2 dini hari, bandara menjadi lautan manusia yang frustrasi. Papan pengumuman menyala dengan kata-kata mengerikan. Dibatalkan. Badai salju di area Pasifik Barat. Semua penerbangan ditunda tak terbatas. Rizky merasa energinya terkuras habis. Ia mencoba memohon, merayu, bahkan mengancam staf, tetapi alam tidak bisa dinegosiasikan. Ia kembali mencoba mencari tiket, penerbangan alternatif, apapun yang bisa membawanya keluar dari neraka es ini. Namun, semuanya nihil. Dengan air mata yang terus mendesak keluar, ia menelepon Hendra lagi. "Hendra, tidak ada penerbangan. Tolong, tahan pemakaman Anya untukku. Aku mohon. Aku ingin mengucapkan salam terakhirku untuknya." Keheningan melayang di antara mereka, dipisahkan oleh ribuan kilometer dan badai yang mengamuk. "Maaf Bang Rizky," suara Hendra terdengar berat. "Ayah dan ibu sudah memutuskan. Pemakaman harus dilakukan segera. Kami sudah mencoba menunggumu, tapi ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Ini juga demi Anya Bang." Pukulan kedua lebih keras dari yang pertama. Rizky menjatuhkan diri di kursi bandara yang dingin. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terjebak. Istrinya akan dimakamkan tanpa kehadirannya. Rasa bersalah dan penyesalan merobeknya hingga ke tulang. Ia bukan hanya tidak bisa melindungi Anya, ia bahkan tidak bisa mengantarnya ke peristirahatan terakhirnya. Ia adalah suami yang gagal. 2 hari kemudian, setelah cuaca membaik, Rizky berhasil terbang ke Indonesia. Rumah terasa sunyi, dingin, dan asing. Ia hanya bertahan sebentar, meletakkan ranselnya, lalu segera menuju pemakaman. Makam itu masih basah, dihiasi taburan bunga yang layu. Anya kini hanya sebuah gundukan tanah. Sejak hari itu, makam itu menjadi satu-satunya tempat yang ia tuju. Sebuah penebusan dosa bisu atas ketidakhadirannya. Setiap hari, ia datang, membawa bunga yang berbeda, membersihkan ilalang liar yang baru tumbuh. Ia duduk di samping makam, bercerita tentang pekerjaannya yang berat, tentang betapa ia merindukan kopi buatan Anya,
Terkadang, ia hanya menangis, membiarkan air mata membasahi tanah yang menaungi tubuh istrinya. Ia melakukannya selama seminggu penuh. Pada sore hari ke-7, langit berubah menjadi jingga keunguan. Rizky sedang merapikan sehelai daun kering ketika suara yang tegas dan lembut tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Jangan datang lagi!" Rizky membeku. Siapa yang berani menghakiminya? Ia menoleh perlahan, siap melontarkan amarah. Napasnya tertahan. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak, lalu berdetak lagi dengan kecepatan gila. Di sana, berdiri di antara pohon Kamboja, disinari cahaya matahari terbenam, pemilik suara itu adalah Anya. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang panjang, terbuat dari kain katun yang tampak ringan. Gaun itu membingkai tubuh rampingnya dengan elegan, dan rambut hitam panjangnya tergerai indah. Wajahnya, seperti yang ia ingat, tampak sempurna, tenang, dan bersinar. Ia sangat cantik hari itu. Kecantikan yang membuat Rizky lupa bernapas. Rizky bangkit, kakinya terasa kaku dan lumpuh. Ia tidak peduli ini nyata atau hanya halusinasi yang diakibatkan oleh kesedihan yang tak tertahankan. Yang ia tahu, Anya ada di sana. "Kamu benar-benar Anya?" tanyanya dengan suara pecah. Ia melangkah maju, lalu memeluk tubuh itu erat-erat. Air mata yang selama seminggu ini ia tahan, akhirnya meledak. Ia menangis terseduh-seduh di bahu Anya, memeluknya seolah-olah ia adalah satu-satunya jangkar di dunia yang tenggelam. Aroma familiar vanila dan melati dari rambut Anya memenuhi indera penciumannya. Ini nyata. Rizky mengangkat kepalanya, mencoba bertanya, bagaimana bisa Anya hidup kembali? Lalu, siapa yang dikubur? Ribuan pertanyaan berputar di kepalanya. Tetapi Anya meletakkan jari telunjuknya yang dingin di bibir Rizky. "Jangan sekarang sayang. Ayo, kita pulang. Aku kangen rumah." Rizky mengangguk. Ia memilih diam. Memilih untuk menerima kenyataan aneh ini. Siapapun yang terbaring di bawah gundukan tanah di belakang mereka, ia tidak peduli. Istrinya ada di sini, di pelukannya. Itu sudah cukup. Mereka berjalan bergandengan tangan, meninggalkan makam. Rizky terus melirik Anya, mengamati setiap detail, garis rahangnya yang tegas, dan matanya yang lembut. Tangan Anya juga terasa hangat, atau apakah itu hanya karena tangannya sendiri yang dingin? Ia tidak tahu. Dan ia tidak mau merusak momen ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan. Sesampainya di rumah, pintu dibuka. Rumah mereka terlihat persis seperti yang Rizky tinggalkan sebelum berangkat, dan seperti saat ia pulang seminggu yang lalu. Kemeja kotor di atas sofa, bungkus mie instan kosong di meja dapur, dan tumpukan piring bekas makan delivery yang belum dicuci di wastafel. Anya memandang sekeliling, dan senyum lembutnya sedikit luntur. "Astaga sayang, kenapa rumah kita seperti kapal pecah?" Ia menggelengkan kepala pelan. "Aku sudah sering bilang, jangan karena aku tidak ada, kamu jadi malas. Beres-beres itu bisa sekaligus jadi terapi." Rizky hanya bisa tersenyum malu. "Aku terlalu sibuk dan terlalu lelah sayang." Anya tidak menjawab. Ia segera menyingsingkan lengan gaun putihnya dan mulai membersihkan. Dalam waktu singkat, rumah itu mulai hidup kembali. Debu terangkat, piring kotor bersih, dan bantal-bantal kembali ke tempatnya. Sambil membersihkan, Anya berjalan ke dapur dan membuka kulkas. Seketika, ia membalikkan badan, menatap Rizky dengan pandangan menuduh. Kulkas ini kosong melompong, bahkan tidak ada sebutir telur pun. "Kamu makan apa selama ini?" Rizky menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Aku selalu makan di luar. Makanan cepat saji atau pesan online." Anya mendesah. "Itu kebiasaan buruk, lihat wajahmu. Kamu terlihat pucat." Ia mengambil dompet dari laci meja. "Tunggu di sini, aku akan ke warung sebelah. Malam ini kita akan makan makanan sungguhan." Rizky ingin menawarkan diri untuk pergi, tetapi ia takut. Takut Anya akan menghilang jika ia berkedip. Ia hanya mengangguk patuh, duduk di sofa yang kini rapi, menonton Anya berjalan keluar rumah. Tak lama kemudian, Anya kembali, membawa kantong plastik yang penuh dengan sayuran segar, ayam, dan bumbu dapur. Ia segera mengisi kulkas,
dan kemudian bergerak cekatan di dapur. Aroma bawang yang ditumis, rempah-rempah yang hangat, dan uap dari nasi yang baru matang segera mengisi rumah yang selama ini mati. Rizky berdiri di ambang pintu dapur, mengawasinya. Kerinduan yang ia rasakan selama ini, yang terasa seperti lubang hitam di dadanya, kini meluap-luap. Ia mendekati Anya dan memeluknya dari belakang. "Aku rindu kamu," bisik Rizky, mencium rambut Anya. "Aku sangat rindu." Anya menoleh sedikit, mencium pipi Rizky. "Aku juga. Sekarang duduk, makanan sebentar lagi siap." Mereka makan malam di meja makan yang sudah lama tidak mereka gunakan. Ayam goreng dengan sambal balado dan sayur lodeh. Masakan rumahan sederhana yang dulu selalu ia abaikan. Saat suapan pertama masuk, Rizky tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena rasa yang ia rasakan. Rasa cinta, rasa rindu, rasa bersalah, dan rasa masakan Anya yang begitu nyata. "Kenapa kamu menangis?" tanya Anya, tersenyum lembut. "Aku rindu masakanmu," kata Rizky, menyeka air mata dengan punggung tangan. "Aku tidak tahu seberapa besar aku merindukan hal ini sampai sekarang." Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan bercerita. Rizky menceritakan detail pekerjaannya di Tokyo, sementara Anya menceritakan tentang tetangga yang cerewet dan kucing liar yang sering mengunjungi rumah mereka. Percakapan ringan, akrab, seolah-olah Rizky baru saja pulang dari perjalanan bisnis biasa selama 3 hari. Bukan pulang karena kabar kematian istrinya. Saat jam menunjukkan tengah malam, mereka masuk ke kamar tidur. Mereka berbaring di ranjang. Rizky memeluk Anya erat-erat. Anya menyandarkan kepalanya di dada Rizky. "Sayang," katanya pelan, "aku ingin kamu berjanji padaku. Jaga diri, jangan memaksakan diri bekerja keras. Kita tidak butuh rumah besar jika kamu tidak sehat." Rizky mendengarkan. Hati kecilnya mulai dipenuhi ketakutan. Nada suara Anya terlalu final. Sebelum Rizky sempat membuka mulut, Anya menambahkan lagi, "Makan makanan sehat, rajin berolahraga. Jangan biarkan rumah ini berantakan lagi. Aku ingin kamu hidup lebih baik, sayang." Rizky mengangguk. "Aku akan melakukannya, sayang." Janji Rizky, suaranya serak. "Aku akan melakukan semuanya, asalkan kamu selalu di sampingku." Anya hanya memeluknya lebih erat. Kemudian, ia berbisik di telinga Rizky, "Selamat ulang tahun, sayang." Rizky tersentak. "Ulang tahunku besok, sayang." Anya terkekeh pelan. "Aku tahu, tapi aku ingin menjadi yang pertama. Aku sudah menyiapkan kado untukmu dari jauh-jauh hari. Besok, kamu ambil di atas lemari pakaian, ya?" Rizky mengangguk. "Baiklah, besok aku akan mengajakmu makan di restoran mewah. Kita harus merayakan hari bahagia itu." "Ide yang bagus," jawab Anya. Perlahan-lahan napasnya melambat, seolah-olah ia sudah sangat lelah. "Selamat tidur, sayang." Dalam kehangatan dan aroma yang familiar, Rizky tertidur. Malam itu adalah malam paling nyenyak yang ia rasakan selama seminggu terakhir. Rizky terbangun karena cahaya matahari yang menyilaukan. Ia merentangkan tangan, mencari tubuh Anya, tetapi ia hanya menemukan kehangatan yang memudar dan sisi ranjang yang dingin. Anya sudah pergi. "Anya," panggil Rizky. Ia bangkit dan mencari di seluruh rumah. Dapur, kamar mandi, ruang tamu, semuanya kosong. Ia berpikir, mungkin Anya pergi belanja lagi. Rizky memutuskan untuk duduk bermalas-malasan di sofa. Lalu ia menyadari sesuatu yang janggal. Ia menoleh ke sekeliling. Anehnya, rumah itu kembali berantakan. Kemeja kotor kembali ke sofa. Piring kotor kembali ke wastafel. Seolah-olah Anya tidak pernah menyentuhnya semalam. Kecemasan mulai mencengkeram. Ia mengambil ponselnya dan hendak menelepon Anya. Tetapi, ia melihat ponsel Anya tergeletak di meja samping ranjang. Dia tidak mungkin pergi tanpa ponselnya. Gumam Rizky. Merasa panik, ia menelepon mertuanya. Ibu mertuanya mengangkat telepon dengan suara yang masih terdengar sedih. "Assalamualaikum, Nak. Ada apa?"
Bu, Anya hilang. Aku tidak tahu dia di mana. Tapi dia ada di rumah semalam. Kami tidur bersama. Sekarang dia hilang. Apa Anya ada di sana? Ada keheningan panjang di ujung telepon. Lalu terdengar suara Ishak tertahan. Nak, kamu harus ikhlas. Suara ibu mertuanya terdengar memohon. Anya sudah tenang di sana. Itu mungkin hanya mimpi atau karena kamu terlalu rindu. Nak, tolong lanjutkan hidupmu dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kami khawatir melihatmu. Rizky menjauhkan ponsel dari telinganya. Itu bukan mimpi. Ia melihat, mencium, dan menyentuh Anya. Ia bergegas ke dapur, lalu membuka kulkas. Kosong. Semuanya menghilang. Sayur lodeh, sambal balado, ayam goreng, kulkas kembali seperti semula. Hanya diisi dengan sekotak air mineral dan beberapa bumbu kering yang sudah kadaluarsa. Ia berlari ke warung sebelah, menemui ibu pemilik warung. Bu, maaf, kemarin istri saya belanja di sini. Beli ayam, sayur, bawang. Apakah ibu melihatnya? Pemilik warung menatap Rizky dengan iba. Nak, sudah beberapa hari berlalu sejak kepergian istrimu. Kami turut berduka. Tolong, ikhlaskan istrimu. Warung ini kemarin tutup karena saya ada acara. Jadi tidak mungkin ada yang belanja. Rizky kembali ke rumah. Langkahnya gontai dan tak tentu arah. Otaknya menolak memproses informasi yang baru saja ia terima. Kulkas kosong, warung tutup, dan rumah berantakan. Ini semua adalah bukti kejam bahwa malam yang ia kira nyata hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh kerinduannya yang tak terobati. Ia ambruk di lantai kamar tidur. Punggungnya menabrak kasur yang dingin. Ia menatap kosong ke langit-langit yang sunyi. Kebingungan bercampur keputusasaan menciptakan kehancuran batin yang lebih parah dari kematian itu sendiri. Air mata panas menetes. Apakah ia sudah gila? Saat ia menyandarkan kepala, retinanya menangkap sudut tajam lemari pakaian. Lemari itu tinggi dan berdebu. Lalu sebuah bisikan seperti suara Anya yang renyah terdengar jelas di telinganya. Besok, kamu ambil di atas lemari pakaian. Ya, kado Anya, sebuah harapan, sekecil percikan api di tengah badai, menyala di dadanya. Itu adalah satu-satunya jejak, satu-satunya bukti fisik bahwa tadi malam benar-benar terjadi. Dengan segenap sisa tenaga, Rizky bangkit. Ia menarik kursi kecil, menaikinya, lalu mengulurkan tangan ke permukaan lemari yang dilapisi debu tebal. Jari-jarinya merayap, mencari. Akhirnya, ia menyentuh permukaan kertas kado. Jantungnya berdebar kencang, memukul rusuknya seperti genderang perang. Ia menarik kotak kecil itu. Kertas kado berwarna biru muda, warna kesukaan Anya, terasa dingin dan agak lembab di tangannya. Pembungkusnya rapi, begitu khas cara Anya membungkus hadiah. Rizky kembali turun, duduk di lantai. Ia tidak merobek bungkusnya. Ia mengupasnya perlahan. Seolah-olah kertas itu adalah kulit dari sebuah rahasia yang terlalu rapuh untuk diungkap. Ketika kotak itu terbuka, napasnya tercekat. Di dalamnya terbaring sebuah jam tangan kulit berwarna coklat tua yang elegan, diapit oleh bantal bludru kecil. Di sebelahnya, selembar surat terlipat rapi. Rizky mengambil surat itu. Aroma khas parfum Anya, sedikit manis dan sedikit segar, seolah-olah tertinggal di serat kertas. Ia tahu tulisan tangan ini. Setiap lekukan dan setiap tekanan adalah Anya. Air mata Rizky membasahi tintanya saat ia mulai membaca. Untuk suamiku tersayang, selamat ulang tahun. Maaf aku merayakannya lebih awal. Aku tahu kamu sedang mengejar mimpi kita. Tapi aku memberimu jam tangan ini agar kamu tahu waktu untuk dirimu sendiri. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupakan kesehatanmu. Waktu adalah hal yang paling berharga. Dan aku ingin kamu menggunakannya dengan baik. Jalani hidupmu, jangan sesali ketidakhadiranmu. Itu bukan salahmu. Aku sudah ikhlas. Aku datang hanya agar kamu membuka kado ini
dan mengucapkan selamat tinggal yang layak. Aku harus pergi lagi sayang. Tugas terakhirku sudah selesai. Jaga diri baik-baik ya. Doaku selalu menyertaimu. Aku cinta kamu selalu. Anya. Rizky memeluk jam tangan dan surat itu erat-erat. Menangis terseduh-seduh. Ia tahu. Sekarang ia tahu, kunjungan itu bukan mimpi, bukan halusinasi, melainkan hadiah perpisahan. Anya yang sejati, yang terbuat dari kerinduan dan cinta, datang untuk menyembuhkan luka atas ketidakhadirannya di pemakaman, memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup, dan memberinya kado terakhir. Meskipun ia tidak akan pernah mengerti bagaimana Anya bisa datang, namun satu hal yang pasti, janji yang mereka buat malam itu harus ditepati. Mulai hari itu, Rizky mulai membersihkan rumah, mulai memasak makanan sehat, dan mulai berolahraga. Ia bekerja dengan bijak, tidak lagi berlebihan. Ia akhirnya memilih kembali ke Jepang, mengejar mimpinya. Tetapi setiap pagi, sebelum ia memulai harinya, ia selalu mengenakan jam tangan itu dan tersenyum, berjanji untuk menggunakan waktunya dengan baik. Rizky akhirnya belajar untuk ikhlas, karena ia tahu Anya sudah tenang dan menunggunya untuk menjalani hidup yang lebih baik.